Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi amarana bittaqwa fa inna taqwa libasus sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rahman rabbuna rahim wa huwal qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu dinil qawim wa huwa ibnul amin. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Allahumma qina minal fitnah bima waqaita bihi salihina min ibadik birahmatika ya arhamar rahimin. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan pun kita hormati, jamaah pengajian laki-laki dan perempuan, majelis taklim khasyi'in rahimakumullah wa hafidhakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, di mana semua kita mendapatkan kenikmatan besar dari Allah, di mana semua kita berada di satu tempat yang diriwayatkan lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini benar-benar menjadi asbab semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar, dosa kecil, terlihat dan tersembunyi, diketahui dan tidak diketahui dunia dan akhirah. Demikian pula kedua orang tua kita, guru-guru kita, ahli rumah kita, keluarga kita, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, dan orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita, ya Allah, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan pula asbab dari kehadiran kita ini menjadikan saudara-saudari kita yang saat ini sakit, penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi berhajat, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang picik rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya urusannya dimudahkan oleh Allah. Kullu dzalika ma'al lutf wal afiyah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Syai'in wal khasiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Kita masih berbicara di bab yang ke-33, berbicara tentang mahsyar. Sekaligus kita berbicara tentang betapa mengerikannya siratal mustaqim. Ada yang 7 gulungan di padang mahsyar ini dapat kenaungan Allah, dan itu sering kita dengar. 7 gulungan di dalam kenaungan Allah. Mudahan kita termasuk bagian dari 7 gulungan itu. Tetapi ada lagi sabda Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh
Anas bin Malik, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kebalikannya, kebalikan dari 7 gulungan yang dapat kenaungan Allah. Ini sebaliknya juga sab'atun au kamakal, demikian sabda Nabi. La yanzurullahu ilaihim, Allah ada 7 golongan tidak memandang dengan rahmat kepada 7 golongan ini. Kelak ada 7 golongan di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar ini Allah tidak memandang dengan rahmat kepada 7 golongan ini. La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ini ada 7 golongan. Dan wala yuzakkihim, demikian sabda Nabi. Orang ini tidak Allah bersihkan semua dari dosa dan kesalahannya. Wal iyadu billah. Tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan, kita tidak mungkin. Nah, ini orang yang 7 golongan ini, di samping Allah tidak memandang dengan rahmatnya, wala yuzakkihim, dosa dan kesalahannya tidak dibersihkan oleh Allah. Siapa? 7 golongan. Wala yajma'uhum 'alal 'alamin, dan kelompok 7 golongan ini tersendiri, tidak digabung dengan manusia yang lainnya. Jadi ini ketahuan, 7 golongan ini berkumpul dan Allah tidak memandang dengan rahmat kepada mereka, dan tidak ada sedikit pun dosa dan kesalahan mereka dibersihkan oleh Allah. Jadi kalau dosanya ini menyebabkan bau busuk, maka bau busuk itu akan menyebar di padang mahsyar itu. Kalau dosanya ini waliyadzubillah menyebabkan seluruh kulit dan dagingnya mendidih dan terkelupas, maka dia akan mendidih dan terkelupas dagingnya di tubuh mereka, di kelompok itu. Ini 7 golongan. Summa yudkhiluhumun nar au kamakal, kemudian mereka ini setelah dipamerkan oleh Allah 7 golongan di padang mahsyar ini, langsung digiring tanpa hisab, tanpa mizan, tanpa siratal mustaqim, langsung diseret masuk ke dalam waliyadzubillah api neraka. Jadi ada kainan masuk surga tanpa hisab, pun masuk neraka tanpa hisab. Dan kita bukan termasuk golongan ini. Andai kata termasuk, juga masih punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Apa 7 golongan ini? Sabda Nabi sambungannya, summa yudkhiluhumun nar awwalad dakhilin. Artinya orang-orang ini belum lagi masuk karena berkutat dengan menerima catatan kehidupan, masih berkutat dengan menuju hisab dan timbangan. Mereka 7 golongan ini awalad dakhilin, pertama yang masuk ke dalam api neraka. Sin wa khasiat rahimakumullah. Tetapi sabda Nabi selanjutnya, illa ayyatubu, illa ayyatubu, illa ayyatubu. Demikian riwayatnya. 3 kali Nabi mengucapkan dengan sabdanya illa ayyatubu, kecuali mereka ini bertaubat sebelum wafatnya. Illa ayyatubu, kecuali mereka ini bertaubat sebelum wafatnya. Illa ayyatubu. Ini menandakan 7 golongan ini memang termasuk orang-orang yang garib, orang-orang yang mustahil untuk diberi taubat oleh Allah. Karena Nabi menyabdakan illa ayyatubu, illa ayyatubu, illa ayyatubu. Satu pendapat ulama memang masih terbuka untuk bertaubat, dan ini Nabi karena ngerinya dengan 7 golongan ini, sampai Nabi 3 kali menyabdakan itu. Lakasih bertaubat, lakasih bertaubat.
segera bertaubat, segera bertaubat. Khasi'in wa khasi'at rahimakumullah. Paman taba taballah alaih. Siapa bertaubat jar Nabi, Allah tetap membukakan pintu taubat untuk mereka yang 7 golongan ini untuk kembali. Siapa yang 7 golongan yang membuat kita penasaran ini? Padahal itu hanya ampihan, nggak ada apa-apa juga ini. 1. Apa orang ini? An-nakihu yadahu, orang yang kawin dengan tangannya. Nah ini kalau pina ada jamaah ini nah yang pernah kawin dengan tangannya. Ada usah kita contohkan nah ini tuha-tuha ini paham aja. Kalau diambil mikrofon ini di anu-anu itu mau ulet nih tuh paham enggak? Yang penting taubat juga, bukan mencari tawa di tempat majelis taklim ini. Ayo yang pernah melakukan ini, illa ayyatubu, illa ayyatubu, illa ayyatubu. Istighfar, taubat kepada Allah. 1. Hendak ulun pancing dan dia ulun amin ya kan nyaringan kalau bina pelakunya kayaknya subanan. 1. Yang kedua kata Allah, wal fa'il, orang yang melakukan LGBT. Wal fa'il itu Nabi menyabdakan demikian, wal fa'il, orang yang melakukan LGBT, homoseksual. Yang nomor 3 wal maf'ul bih, yang menjadi korbannya. Atau memang dasarnya ada manusia ini mungkin aur memasang aja kada mau memukul, mau hukum makan orang. Nah, ini tersakit ini. Nang mau hukum makan demikian, nang dihukum makan pun demikian, wal fa'il. Nah Nabi menyabdakan ini ada pelakunya yang demikian. Ya Allah, wal fa'il. Yang nomor 3 wal maf'ul. Maf'ul itu bih ini ya pelaku. Yang dihantup nang dihantup. Yang mahantup dan nang dihantup. Bahasa Banjar. 3 udah. Dan Allah rahmati kita berataan. Tapi pendapat nang lain tadi sulit taubat ini. Andai kata yang fa'il ini taubat berhenti, yang di maf'ulnya ini akan menjadi fa'il pada akhirnya kayaknya. Nah di maf'ulnya nih ini taubat si fa'il ampih lalu, tapi nang di maf'ulnya satu saat akan menjadi fa'il. Sehingga berantai dosa ini sampai hari kiamat. Buktinya perilaku ini perilaku zaman Nabi Lut. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, kullu muttaba. Lut, nah generasi yang ke-7 aja dari Rasul. Lawas bener udah pelakunya ini. Sampai hari ini turun temurun. Jadi kada segampang itu. Memang Allah membuka pintu taubat untuk perilaku ini. Tetapi kenapa seperti Allah tidak mengampuni dosa ini? Karena orang yang jadi kurban lambat laun satu saat kayaknya akan mengorbankan kembali orang lain. Wal fa'il wal maf'ul bih. Maf'ul bih itu ya itu tadi. Ya Allah, ya Allah, di kampung kita jangan ada nang kayak ini nah. Ya Allah, laki si anu jar membawa laki orang malunya. Laki si anu membawa laki orang. Yang keempat mudminul khamar, pecandu narkoba. Sulit kalau taubat ini, sulit ini. Orang yang sudah mengkonsumsi narkoba ini kalau imannya lemah,
Satu saat kada kawa stres sedikit menyabu aminya. Karena kada segampang itu menghilangkan ini. Bertahun-tahun sudah ampe stres nang apakah kayaknya kada dirawa bini ka berjalan mengambil sepeda motor atau mobil sakanya takadupak lawan kawan bahari nang 7 tahun nang lalu main nang pas banaram kawan jar aku ada mau bawa ni setengah gram setengah pikul kalau mungkin lah main nang maka pas pulang singgah nukar teh kotak ada isapan yang itu nah salur bakat mancisnya ada juga kubut-kubut tambulanga mudminul khamar. Yang kelima, Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan wadaribu abawai. Ya Allah, hatta yasta'ina. Orang yang menyakiti orang tuanya sampai orang tuanya ini minta tolong kepada orang lain. Kan ulun ada bisi kitab ngarannya Birrul Walidain karangan Imam As-Subuki. Itu setiap perilaku yang walaupun orang tuanya kada tahu, tapi andai kata tahu perilaku itu, sedih hati mama abahnya, itu termasuk kategori durhaka. Tidak mutlak di hadapan orang tua melakukan sesuatu yang membuat orang tua sakit hati. Andai kata tidak di hadapan orang tua pun, kalau perilaku itu ketahuan orang tua ini sakit hati. Kada kau guring, kada kau makan, mikirkan, itu pun termasuk orang yang durhaka. Sedangkan perjalanan 500 tahun sudah tercium wanginya itu surga. Orang yang durhaka tidak mencium bau surga itu. Ayo pian. Maka akhir zaman ini banyak kekanakan ini Nabi sabdakan itu abarra sadiqahu wa aqawalidaih au kamakal. Dia lebih berbakti kepada kawannya, lebih maasi pandir kawannya, lebih hormat lawan kawannya, tapi kepada orang tuanya dia tidak hormat, dia tidak maasi. Arti maasi ini bukan maasi kalimat bahasa Arab lah, ada tapi patuh lawan kawitan. Amun lawan kawan inggih pun, tapi kawitan bebuihan muntong kada didengarnya. Nah, ini itu akhir zaman kayaknya. Maka tidak ada satupun manusia itu bisa terhormat di hadapan Allah tanpa melalui bakti kepada orang tua. Tidak ada satupun sejarah mencatat orang ini bisa mulia di hadapan Allah karena durhaka dengan orang tua. Tidak pernah ditemukan. Bahkan durhaka dengan kawitan ini termasuk di dalam kitab Imam Az-Zahabi. Beliau mengarang Al-Kabair. Itu kalau kita baca kitabnya luar biasa, kumpulan dosa-dosa besar. Artinya taubatnya ini kada kawa hilang lawan kita mengaji ke majelis taklim, kada kawa hilang dengan hanya sekadar berudu, tidak bisa hilang hanya sekadar kaki melangkah ke masjid kalau tidak benar-benar serius taubat kepada Allah. Itu dosa besar. Si'inul khasiat rahimakumullah. Yang keenam, wal mu'dzi jiranahu hatta yal'anu. Orang yang menyakiti tetangga sampai tetangga itu melaknat kepada orang itu. Sampai tetangga ini saking kada tahannya lagi disakitinya, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan perilaku, mungkin dengan perbuatan, apapun itu bentuknya, sampai tetangga yang disakiti ini melaknat kepada orang itu. Jangan bermimpi dapat kenawan Allah kelak hari kiamat. Ini tetangga. Yang terakhir, khasiin wal khasiat rahimakumullah wa hafizakumullah wan naqihu khalilah jiranihi au kamakal. Orang yang
menjinahi istri tetangganya. Kada orang-orang kalinya penjahatnya bila tulak nang laki mau unjun labar diuntingnya, maka tahu benar jadwal nang laki mau unjun nih. Mahantup bini tetangga itu aja udah. Kalau Nabi menyabdakan demikian awkamakal, pasti ada pelakunya ini. Nangaran tetangga itu kan yang itipak para ulama 40 ke depan, ke belakang, muka, kiri kanan, 40 rumah. Ini hanya 3 buah rumah aja lawan sidin. Orang bitutoy sidin bini tetangga. 7 gulungan ini yang kita berlindung kepada Allah. Dan Allah pelihara kita, Allah pelihara keluarga kita, Allah pelihara semua anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Siinul khasiat rahimakumullah. Kita kembali berbicara tentang wafil khabar, satu riwayat Annallaha ta'ala yuhasibu Annallaha ta'ala yuhasibu abdan. Allah nanti kelak akan menghisap hamba. Nah, semua kita ini berpotensi untuk dihisap oleh Allah. Dan Allah beri kita taubat sebelum wafat. Seapa adalah hidup kita di dunia ini? Baik dihisap oleh Allah, buruk dihisap oleh Allah. Nah, ini satu riwayat Allah menghisap seorang hamba. Ternyata patarjihu sayi'atuhu ala hasanatihi. Ternyata berat kejahatannya ketimbang kebaikannya. Berbuat baik ada aja, membayari orang di warung ada aja, sudah minuman mumpung cair aku nahjanya. Tapi sambahyang kada aja. Ini dihisap kena nih barat kada sambahyang ka, barat memberi makan orang di warung ka. Ada hitungannya kena. Oh penyambahyang liwar ini penyambahyang, tapi mau bumuli kawan, mulai kisah ada berduit aja lawan kawan supaya kawan membayari. Mengharap tangga orang terus. Nah sifat seperti itu kena lawan penyambahyangnya lawan itu dihisap Tuhan kena. Apakah berat tetap kebaikan sembahyangnya atau ringan aja itu atau sebaliknya. Dan semua kita berpotensi untuk dihisap oleh Allah, dan kita juga memiliki aib, kesalahan dan kejahatan. Karena kita bukan rasul, kita bukan malaikat. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah beri kita taubat sebelum wafat. Allah karim. Lalu paya'murullahu ta'ala bihi ilan nar, konstitusinya kan kalaunya berat kejahatan walau satu, misalnya 50 kebaikannya, 51 kejahatannya, kan satu aja nih memberatkan kejahatannya ketimbang kebaikan. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Allah perintahkan hamba ini untuk masuk ke dalam api neraka. Dahsyatnya inilah kayak apa ini. Makanya dahsyat luar biasa mahsyar ini kena. Sekecil apapun pahala kita perlu. Makanya dalam satu tafsir dijelaskan kenapa ibu ini lari dari anaknya, anaknya lari dari ibunya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Takut kalau ada kesalahan kepada anak ini, maka seorang ibu ini dituntut oleh anaknya pahalanya. Atau sebaliknya, kejahatan si anak diserahkan kepada ibunya. Ketemu kawan takut, ketemu siapapun saudara apalagi takut. Kalau pahala yang kita perlukan ini agar kita terhindar dari kubaran api neraka, kita sangat memerlukan. Allahu Akbar. Allah perintahkan
hamba ini ke dalam api neraka. Fa idza jahaba, akhirnya hamba ini pun bergerak untuk menuju neraka. Yaqulullahu ta'ala li Jibril, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, adrik abdi was'alhu hal kana yajlisu ma'al ulama fid dunya. Ujar Tuhan, wahai Jibril, temui tu hambaku nak pina masamu hanya udah banyu mata ini kan usah dipandang lagi, garabakan ada lilihan lagi tu nah hambaku ya tina. Tamui Jibril, tamuinya dan tanyakan lawan inya, hal kana yajlisu ma'al ulama fid dunya, apakah orang ini pernah duduk di hadapan ulama selama hidup di alam dunia. Jadi syafaat kalau kita hadir ke majelis taklim, karena di situ kita pasti akan duduk dengan orang yang berilmu. Jadi syafaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kata Rasul, au kama qal man zara aliman faka'anna mazarani. Siapa nang zara itu berkunjung kepada orang alim, baik yang hidup maupun sudah wafat. Zara aliman faka'anna mazarani, orang itu kategoriku, dikategorikan kata Rasulullah ziarah kepadaku. Dengan ini, jadi amun kita ini misalnya pernah ziarah ke makam wali anu, makanya ketika kita berzikir, bayangkan kita duduk di hadapan makam beliau, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena kita ini punya keistimewaan pernah duduk di makam seorang wali. Pernah ke makam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar kah? Pernah ziarah ke makam Faqih Muqaddam kah? Pernah ziarah ke makam Habib Abdullah Al-Haddad kah? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas kah? Pernah ziarah ke makam Abi Jamrah kah? Ibnu Athaillah As-Sakandari kah? Atau siapapun. Atau kita bayangkan duduk di hadapan makam karena ayah kita telah meninggal dunia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini berbeda dengan hanya sekadar kita duduk membaca kalimat thayyibah. Wa man safaha alima, demikian sabda Nabi. Siapa bersalaman dengan orang alim, paka'an nama safahani, maka dikategorikan orang itu seperti bersalaman denganku. Ayub dia. Wa man jalasa aliman faka'an nama jalasani fid dunya. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa sakadudukan, jalasa yujalisu, itu kan musyarakah bainal isnain. Orang alim ini duduk, nah kita duduk juga. Nah ini dahsyatnya sabda Nabi ini. Duduk lawan orang alim di alam dunia, maka seakan-akan jar Nabi, orang itu sakadudukan denganku di alam dunia, bukan di alam barzah. Jadi sejaman lawan Nabi ini tetap dibuka lebar aksesnya. Sejaman dengan Nabi tetap dibuka lebar aksesnya. Kapan akses ini terbuka? Ketika kita duduk di hadapan orang alim. Maka jar Nabi, pakaan nama jalasani fid dunya, maka orang itu dikategorikan sama dengan duduk dengan diriku. Maka siapa yang pernah duduk dengan diriku di alam dunia, jar Nabi, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, aku akan dudukkan orang itu kelak bersamaku hari kiamat. Masya Allah. Jadi jangan kita ini menganggap remeh hal-hal seperti ini. Ya tadi Jibril turun dari suahkainya takune sakadudukan orang alim di alam dunia. Karena bila kita ini sakadudukan orang alim, minimal kita ini akan memandang orang alim itu. Ya kalau tak memandang.
Dan pandangan kita kepada wajah orang alim ini menjadi ibadah. Bahkan Nabi sabdakan, pandangan kepada orang alim lebih Nabi cintai ketimbang orang itu beribadah setahun penuh. Nadratun ila wajhil alim ahabu ilayya min ibadati sanatin qiyamiha wa siyamiha au kama qala. Ada lagi sabda Nabi yang lain, man nadhara ila wajhil alim nadratan, siapa memandang kepada wajah orang alim satu pandangan, nah jadinya wajah orang alim, tetapi papari habiha, dengan memandang itu senang hatinya. Nah ini karena sudah tahu tadi, bila memandang ini hakikatnya lebih Nabi cintai daripada beribadah setahun penuh. Lalu dia memandang wajah orang alim itu, lalu dia dengan satu pandangan tadi, papari habiha, khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhrah malakan yastaghfirullah ta'ala lahu ila yaumil qiyamah. Pandangan itu diciptakan Tuhan berwujud malaikat, di mana malaikat ini menjadi mesin ampunan buat kita sampai hari kiamat. Ya nang malaikat Jibril turun ngena, padahal kan Tuhan ampuninya. Apa jadi Jibril? Ya ampuninya. Ya napa? Aku ni malaikat karena ini pernah memandang wajah orang alim di alam dunia. Tetapi catatannya pafariha biha, hati ini gembira. Ya ada juga nama memandang orang alim nih udah Hawaii. Jar alim ini jar datang pulang karena orang alim ini jar minta duit. Ini kan usah didudukakan nenek permintaan. Allahu Akbar. Ada lagi sabda Nabi yang lain, man akrama aliman faqad akramani au kamakal. Siapa saja orang yang diberi Allah anugerah memuliakan orang alim, orang alim ini dia muliakan, dia bedakan dengan orang selain orang alim. Wa man akramani aliman faqad akramani, maka orang itu sungguh kata Nabi telah memuliakan aku. Jadi orang alim ini kita harus berusaha sedapat mungkin bagaimana kita ini bisa mendudukan orang alim itu semulia mungkin di hadapan kita. Bukan berarti harus diusung sidin, ada seperti itu. Ketika kita memberi kawan ruko sabilah, nah lawan orang alim dua bila, itu tuh modelnya. Ada ini sama pada sabilah memberi kawan rukunya nang larang, memberi orang alim ruku nang begiling. Itu ada memuliakan ngarannya. Masya Allah. Wa man akramani, demikian sabda Nabi, faqad akramallah. Siapapun yang memuliakan aku, hakikatnya memuliakan Allah. Kita kadang mampu lagi memuliakan Nabi karena ribuan tahun kita berpisah jarak masa dan keadaan dengan Rasulullah. Tapi akses untuk memuliakan Nabi masih terbuka lebar ila yaumil qiyamah. Kapan ini terbuka? Ketika kita ini memuliakan orang yang alim. Jadi untung benar kita ini ada kenal lawan tuan guru, untung bila mampu mengambil kesempatan untuk memuliakan. Jangan orang alim diulah bahan untuk mendapatkan dunia. Ini udah orang alim dijual. Orang sugih, ini ada orang alim datang nah. Wani piro ulun mendatang ke rumah pian. Oh, wani piro jar udah kayak orang Jawa, pada orang Banjar. Dia akan disambat wani berapa pian memberi. Nah ini juga karena Allah tadi. Kan aja datang akan 50 juta kan aku memberi. Umpama apa ada bekipas ya orang alim satu mat barang pian jajakan rumah sidin dona. Oh, naik nah di kantong udah 50 juta. Kisah bakami hamnya kan dapur mana nya. Boleh orang alim nih ya betakon Habib ke tadi aja kada aja. Orang ahli ibadah kah kada aja rancak mengambil tanah orang juga sidin tuh. Nah itu nanti datangi orang alim, la ilaha illallah. Orang alimnya nang ini kada kasap juga. Jangannya kasap pada mau pang nang kayak itu.
Dan kita diapiatakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung dari hadis Nabi itu, waman akramallah fama'wahul jannah au kamakal. Siapapun yang memuliakan Allah, maka tidak ada tempatnya kecuali surga. Sinul khasiat rahimakumullah. Ini jadi Jibril, pernahkah ini duduk di tengah orang alim, halqana yajlisu ma'al ulama fid dunya fa aghfirullahu bi syafaatihim. Aku jar Tuhan Jibril yang ada datanya nah, takuni langsungnya aku mengampuni dosanya. Berarti orang ini steril dari 7 tadi sudah. Ini biar tuhuk lawan tuan guru, tapi kada steril maf'ul lawan maf'ul bih tadi lawan fa'il. Kada ada, itu kan hadis Nabi di atas tadi sudah kita bicarakan. Apalagi tuan guru jar, tapi maf'ul bih tuan gurunya. Tuan guru jadi hukum makan orang ngeri benar gitu. Tapi kebanyakan tuan guru bisa menghukum makan soko. Nah, ada mau itu. Aku ampunkan wala yuzakihim, sabda Nabi nang tadi. Ya kalau wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakihim. Nah ini jar Nabi, jar Tuhan Jibril datangi nya tuh pernah kada di alam dunia saka dudukan lawan ulama. Aku karena hak prerogatifku mengampuni hamba ini, aku akan ampuni orang itu. Apa ada Jibril turun? Turun. Ayas'aluhu Jibril. Ujar Jibril, toh anak kemana? Rupanya utuh orang lu sungai sako. Cong anak mana cong Madura kah kade ini kan bahasa aja ini. Anak kemana? Umajar lalaki ini kada usah betakun lagi anak kemana nyata lurung neraka ini nih. Nah, kan kita nih rancak kayak itu kalau basa-basi di Banjar nih. Anak kemana aja? Tahu aja orang membawa ilasan unjun mau unjun nih tak. Ya nang dijawab aja tuh anak aja belenya bakal ramput pulang. Anak ke pasar aja, nyata benar orang sudah ke pasar itu. Cuma itu basa-basi, kada salah juga menjalin keakraban supaya jangan sampai kita menyakiti tetangga. Jaga benar tetangga kita ini jangan sampai merasa tersakiti karena kita, apalagi sampai melaknat tetangga itu. Kita tidak akan pernah mendapatkan kenaungan Allah hari kiamat, dan Allah tidak akan pernah memandang dengan rahmatnya, dan Allah tidak akan pernah mensucikan kita dari dosa dan kesalahan. Suahlah jar Jibril ikamna sakadudukan lawan ulama biar dibuncuha, biar Anda mengantuk ikam. Pernah duduk ikam. Apa jawabannya? Fayaqulullah kada suah. Tidak pernah ada kalau nusiane mulai lahir sampai mati kada suah ke pengajian. Apalagi hilang kalau tuan guru. Kada suah tadi pang parak benar rumahnya. Ada ini, kada usah dicariin itu mah, ada beberakat juga. Mudahan kita nih anak cucu kayaknya cinta loh tuan guru. Kita nih bagus lah jadi pengusaha aja udah. Pengusaha yang jujur, pengusaha yang baik. Nah kita kawa membantu tuan guru. Tapi kau memilih tuan guru mana yang dibantu, jangan serampangan. Allah karim. Kada pernah Jibril fayaqulu Jibril alaihissalam, ya Rab innaka alimun bi ahli abdik. Mudah putus asa Jibril ini model tanda kutip lah. Babulik Jibril kala Tuhan. Apa jadi Jibril wahai Tuhan, pian tahu aja udah hamba nerima ngalihi ulun. Kan artinya garigitan Jibril nih. Ya ini di mana majlis taklim udah digelar maka ada suah turun. Kan makhluk dinosaurus apa ini? Ayo, kada suah datang. Kada pernah lalu menghilangi tuan guru. Ada nang membawa bini, seorang di motor begana, bini disuruh masuk. Ada juga nusiane
Yo tipus dalam motor baroko bini disuruh. Untung tuan gurunya kada apa-apa, jangan diragap tuan guru bini seorang. Ada juga kan naik berdua. Model ada nih. Usia nak itu. Lawan siapa aja tuan guru? Lawan abahnya. Mana abahnya? Di mobil aja. Suruh kan masuk. Kedahakan dulu aja rumah. Padahal seorang mahramnya ini apa ada tuan guru baparak beneran aja tuan guru. Salah sayang. Seorang baru kok udah jarang dalam motor misalnya jangan ini udah tuntong apa aja dah. Napa kabar? Urang amun manut baila naik kadinya tuan guru mau ukang lah. Amunnya kada barukok tuan guru biasanya ada aja rokok tuh ada mau tinggal sabilah lagi rokok di kantong. Pada meminta yang supanan min rok sabil aja. Dekir tuan guru bahasa Arab min rok sabil. Jar guru min dari rok ini raka ya rokok sabil ini sabilillah pak. Sadang martian nu kada paham juga tuan guru nih kurang gaul juga. Napa aja tuan guru min rok sabil guru aja napa aja tuan guru rok sabilah ujar ada apa tapi sakadudukan nah maka bila memuliakan tuan guru sama aja Nabi memuliakan aku ini hadis ini harus berkesan non kita nang mengaku cinta lawan Nabi kadang mampu lagi mencapai Nabi itu maka sabungannya wa man akramani akramallah wa man akramallah pamaswahul jannah. Ayo lihat kada lapah ini memuliakan itu Allah ada ini sekali memuliakan tuan guru nang luput dan Allah beri cahaya kita beretaan nah pak tahu aja pian Tuhannya sudah payaqulu is'alhu hal ahabbal ulama. Nah seperti apa ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam sawab. Ampluknya ada bertambah juga. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, kabul segala hajat, selalu dibimbing oleh Allah kepada kebenaran dan kelurusan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taubat sebelum wafat. Allah berikan kita taubat sebelum wafat. Allah hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.